Selamat malam, Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus buat kita sekalian. Apa kabar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Tentu doa dan harapan kami, kita semua dalam keadaan baik dan sehat oleh berkat dan lindungan Tuhan. Kita jumpa kembali pada malam hari ini dalam program Belajar Alkitab interaktif online yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat yang pada minggu ini dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea yang tentu malam hari ini melanjutkan tema-tema yang sudah disiapkan, dan malam hari ini hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea telah menyiapkan sebuah judul keadaan orang mati. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana sementara mengikuti pelajaran Alkitab interaktif ini, ada hal-hal yang kurang dipahami, ingin ditanyakan, silahkan saudara boleh menyampaikannya dalam kolom chat. Demikian juga bila mana ada pokok-pokok doa, yang mana itu merupakan pergumulan dan harapan saudara-saudara sekalian, dan adik-adik sekalian yang juga turut serta di dalam belajar Alkitab interaktif online ini, baik melalui Zoom dan juga Facebook dan juga YouTube. Kami rindu bahwa bila mana saudara memiliki pertanyaan dan juga pergumulan doa, silahkan dapat menghubungi langsung dengan mengisi kolom komentar di Facebook maupun YouTube dari channel Uni Indonesia Kawasan Barat, atau juga melalui nomor WhatsApp dalam nomor 081224754320. Dan mari saudaraku sekalian, kita awali pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea dengan bersama-sama tunduk kepala meminta tuntunan Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, biarlah pekabaran itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami naikkan doa dan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh melewati hari ini dengan sukacita bersama Tuhan. Dan memasuki malam hari ini kami juga memiliki kesempatan yang indah untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rindu Hutapea. Bila Roh Kudus akan menuntun hamba Tuhan, Pendeta Hutapea, demikian juga menuntun kami sekalian yang mendengarkan siaran ini, menyaksikan siaran ini, biarlah kami sungguh-sungguh dituntun Roh Kudus untuk memahami kebenaran ini, kebenaran yang hendak dibagikan. Dan kiranya Tuhan menolong kami di dalam mengupayakan siaran yang terbaik, baik peralatan yang digunakan dan juga sinyal yang dibutuhkan. Tuhanlah yang menolong sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan Tuhan, kami mengingat akan satu permohonan doa yang disampaikan oleh Ibu Arifin Yudiasih dan hamba Tuhan ini. Sungguh dalam pergumulan oleh karena sakit yang sangat serius, Tuhan. Berkenan Engkau menjamah tubuhnya dengan tangan yang penuh kuasa, dan ia beroleh kekuatan iman, dan bahkan Tuhan juga akan memulihkan tubuhnya. Itulah doa dan pengharapan kami Tuhan, besertalah dengan kami dalam seluruh rangkaian acara pembelajaran Alkitab interaktif online ini, dan kami mohon kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan waktu kita untuk belajar firman Tuhan yang akan dipandu, dituntun oleh Pendeta Rindu Hutapea. Kami persilahkan. Baik, salam, selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta Cucu Eli yang sudah menyampaikan doa. Saya senang sekali malam hari ini saya melihat ada anak-anak yang cantik-cantik, ganteng-ganteng,
mendengarkan cerita anak-anak, dan juga saya bersenang dan bersuka cita oleh karena semua yang beserta dengan kita malam hari ini, baik di Facebook, YouTube maupun Zoom ini. Saya lihat ada yang dari Kupang, dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, dari Balikpapan, dari tempat-tempat lain. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kita bisa belajar bersama-sama malam hari ini. Dan terima kasih juga kiranya doa kita dengarkan Tuhan. Doa yang sudah sampaikan dari seorang ibu yang membutuhkan pertolongan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Dan malam hari ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, satu pelajaran di mana kita akan belajar tentang bagaimana keadaan orang mati. Nah, baik, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, Allah kami sembah dan muliakan Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kami nafas hidup, dan kami akan belajar tentang keadaan orang mati. Tapi kami percaya saat Tuhan memberikan kami belajar untuk saat ini, kami akan mengerti maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, satu pelajaran yang kita pelajari malam ini sangat penting, oleh karena kita mengetahui sudah banyak orang yang mati, mulai sejak Adam sampai kepada sekarang ini kematian ada ya di mana-mana. Bahkan karena corona pun banyak orang yang sudah mati. Baik, bagaimana keadaan orang mati itu? Kita lihat, ya. Nah, kalau mereka mati dan mati dan mati dan mati terus lama-lamanya mati, nah, saudara-saudaraku, adalah sangat-sangat boleh dikatakan Allah itu sia-sia menciptakan manusia. Tetapi inilah jaminan Tuhan. Ya, apa jaminan Kristus atas kematian? Nah, ini perlu kita percaya, ini perlu kita pegang. Ya, sekali lagi kalau manusia mati, rasanya percuma Allah menciptakan manusia, karena manusia untuk mati. Tapi Kristus memberikan sebuah jaminan atas kematian. Apa jaminannya itu? Kita lihat. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 bagian B dan 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Jadi janji Yesus mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya, dia yang menciptakan, dia juga bisa bertanggung jawab melakukan kepada apa yang akan terjadi kepada orang mati itu. Dan dikatakan dia mati dan kemudian hidup. Dan bukan itu saja, dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya ialah kematian yang bagaimanapun yang dialami oleh manusia, dia atau Allah itu sanggup memberikan kepada manusia itu untuk memberikan kuasa di dalam orang-orang yang mati itu. Untuk apa? Mari kita lihat. Ya, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini sebuah perlu kita jawab dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya berarti tidak akan mati selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Nah, ini jaminan. Ya, jaminan yang berikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tadi kalau Allah menciptakan manusia untuk mati dan mati dan mati, sia-sia Allah menciptakan manusia. Tetapi Yesus memberikan jaminan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, Yesus dapat membangkitkan orang mati yang percaya kepadanya. Itu jaminan, itu janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sudah mengalami kematian, tapi yang percaya kepadanya. Baik, kita lihat bagaimana kehidupan dimulai. Jadi manusia itu hidup dan kemudian mati. Tapi Yesus mengatakan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, sekarang bagaimana kehidupan dimulai? Kita lihat. Kejadian pasal 2 ayat 7.
ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya, ya, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu diberikan napas hidup ke dalam apa? Ke dalam hidungnya dikatakan, lalu kemudian dia menjadi hidup, ya, dia menjadi. Jadi manusia itu diberikan napas hidup dan kemudian menjadi makhluk yang hidup atau manusia yang hidup. Karena apa? Karena Allah memberikan napas hidup kepadanya. Tuhan memberikan kepada kita napas hidup sehingga kita sekarang bisa hidup. Oleh karena Tuhan memberikan napas hidup. Yang sebenarnya kita apa? Kitalah dari debu tanah. Kejadian 29. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, diberikan tumbuh-tumbuhan, ya, yang dimana tumbuhnya berbagai macam pohon. Pohon itu ada buahnya, itu yang menjadi makanan mereka. Tetapi ada satu pohon yang disebut dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi ada banyak pohon-pohon dan kemudian ada satu pohon, ya, pohon pengetahuan baik dan jahat. Baik, kita lihat bagaimana kematian terjadi. Oke, kita lihat firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Allah menciptakan manusia, ditempatkan di Taman Eden, dan di dalam Taman Eden itu ada pohon-pohon. Pohon-pohon itu banyak, ya, dan buahnya bebas mereka makan. Tetapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Allah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Kenapa diberikan pilihan itu? Untuk membuktikan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Untuk membuktikan mereka menurut kepada Tuhan. Selama mereka menurut kepada Tuhan, mereka memiliki hidup tersebut. Nah, ini ujian bagi Adam dan Hawa tentang kesetiaan dan penurutan mereka kepada Tuhan. Baik, apa yang terjadi kepada mereka? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di dalam yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, Tuhan mengatakan hanya satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi setan mengatakan apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, ini membuat satu apa? Kebimbangan dan keraguan-raguan. Tapi jelas mereka jawab. Apa jawab mereka itu? Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tangan itu, jangan kamu apa? Jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu akan mati. Nah, apa kata ular? Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan mengatakan apa? Kamu pasti akan mati. Tetapi ular mengatakan, sekali-kali kamu akan mati, dikatakan. Baik, sekarang Tuhan mengatakan semua taman ini boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau dimakan, mati. Ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kalau bahasa aslinya dikatakan, you will surely die. Setan hanya menambahkan, you will not surely die. Wah, setan itu luar biasa ya. Dan apa yang terjadi? Oke, Allah berkata ini, engkau makan, pasti engkau mati. Tapi ular katakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Buktinya apa? Manusia mati sesudah mereka makan. Karena apa? Karena mereka makan buah itu dan kemudian mereka mengalami kematian. Ular, iblis, setan, Lucifer, penipu dan pembohong. Ya. Jadi kenapa manusia itu mati? Karena ditipu, dibohongi
oleh Lucifer atau setan yang menggunakan ular sebagai mediatornya menggoda akan Adam dan Hawa pada saat itu. Dan itulah sebabnya kenapa terjadi kematian kepada manusia. Karena mereka mendengarkan suara ular, tidak menurut kepada perintah Tuhan. Oke, Kejadian pasal 3 ayat 17-24. Apa yang terjadi? Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilnya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Lihat di sana, Tuhan itu konsisten. Tuhan katakan jangan makan, sekarang kau sudah makan. Oleh sebab itu kau akan mati. Dan jelas dikatakan di sana, karena dari engkau akan kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adik-adikku di sini, kalau ada yang mati itu sesudah dia tidak bernapas lagi, dia menjadi apa? Dia akan kembali menjadi debu tanah. Itu yang dikatakan Tuhan, karena memang diambil dari debu tanah, akan kembali menjadi debu tanah. Baik. Rumus hidup dan mati. Bagaimana rumusnya itu? Debu tanah tambah napas hidup sama dengan manusia hidup. Karena dosa ada kematian, berarti manusia hidup dikurangi napas hidup sama dengan debu tanah. Ya. Karena apa? Karena Kejadian 3 ayat 19 mengatakan engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa manusia yang mati itu akan kembali menjadi debu. Ya, itu perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Adam, dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Apa yang terjadi saat manusia mati? Nah, itu menjadi, tadi sudah dikatakan jadi debu tanah ya. Lebih lanjut. Ya, dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, dan engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Nah, jadi kalau seorang meninggal itu atau mati itu kemana? Ada tempat kuburan, ya, ada tempat kuburan. Lalu kemudian dimasukkan dalam kuburan itu, dan dia akan busuk di sana dan akan menjadi debu tanah. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Manusia mati kembali debu tanah, rohnya kemana? Nah, ini menarik ya. Rohnya kemana? Waktu dia hidup, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan ini, dan waktu dia mati, apa yang terjadi? Kita lihat. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan begini. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi manusia itu ada rohnya, atau ada jiwanya, ada tubuh, dia kembali kepada Allah. Bukan bergentayangan di mana-mana, ya. Bukan bergentayangan di mana-mana rohnya, tapi kembali kepada Allah. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Karena apa? Allah yang memberikannya, lalu pada waktu dia mati kembali kepada Allah. Ya. Berarti, tapi bukan berarti dia ke sorga. Karena apa? Karena tubuhnya jelas-jelas diantarkan kemana? Diantarkan ke kuburan. Hanya rohnya yang kembali kepada Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa. Oke, arti roh itu apa di sini? Arti rohnya itu. Dari saya katakan begini. Bahasa Ibrani ruah, daya hidup, napas hidup. Sering diterjemahkan roh dan napas secara bergantian. Jadi roh itu atau ruah itu atau nafas hidup itu yang memberikan hidup itu, itulah yang kembali kepada Allah. Ya, jadi bukan bergentayangan kemana-mana. Ya, bukan bergentayangan kemana-mana. Saya mengingat dulu waktu kami masih di kampung, saya punya opa meninggal. Lalu kemudian pintu besar, tapi dibobok itu dinding itu, dan dikeluarkan dari dinding itu, digergaji dinding itu,
Kemudian dikeluarkan dari situ petinya. Lalu saya tanya, kenapa? Supaya rohnya jangan balik nanti. Begitu sudah keluar petinya itu ditutup kembali apa? Ditutup kembali dinding yang dibobol itu. Katanya kalau dari pintu nanti dia tahu jalan dari situ, karena biasa dari situ. Tidak ada seperti itu. Itu hanya apa? Itu adalah satu kebiasaan, ya, tidak berdasarkan Alkitab. Ya. Itu pengajaran setan. Karena setan katakan apa? Kamu sekali-kali tidak akan mati. Nah, orang mati, mati. Tapi sekarang ini sepertinya ada satu keyakinan, kepercayaan orang takut kepada orang mati karena rohnya itu. Itu ajaran siapa? Itu ajaran setan. Seorang orang mati itu tidak mati, masih ada di mana-mana, pindah ke tempat atau bisa apa? Bisa jalan-jalan kemana-mana. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Alkitab. Oke, kita lihat ayat 27 ayat 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidupku, aku hidup. Ya, kita hidup. Ya. Tetapi janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Itu satu pernyataan yang sangat jelas dan tegas bahwa orang yang mati itu dikatakan apa? Nyawanya melayang atau kembali kepada Allah dan ia kembali jadi tanah. Dan hari itu juga apa dikatakan? Lenyaplah maksud-maksudnya. Nah, ini yang perlu kita yakini dan kita percayai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan nyawa seseorang saat kematian? Ini kembali lagi pada nyawa ya. Oke, Pengkhotbah pasal 5 ayat saya Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi nggak ada lagi. Ya, tidak tahu apa-apa. Nah ini. Sekali lagi, orang mati tidak tahu apa-apa. Ya. Seringkali ya kita melihat itu banyak sekarang ini satu ya keyakinan sepertinya orang mati tidak mati. Ya. Kenapa kuburnya bagus-bagus sampai jutaan? Oh, supaya apa? Karena supaya dia senang, ya. Supaya senang. Jadi kalau orang anak-anak di sini, kalau orang tua mati, hormatilah. Maksud saya selama mereka hidup, hormatilah orang tua. Jangan saya sudah mati, oh dibikin kuburnya bagus-bagus, mau nangis merongrang. Itu tidak ada artinya lagi. Tapi selama hidup, buat yang terbaik. Hargai orang tuamu. Ya, hormati orang tuamu itu. Kenapa? Selama mereka hidup, itulah kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik kepada mereka. Tapi kalau sudah mati, sudah nggak ada lagi apa-apa. Bahkan yang paling hina lagi pada waktu diantarkan ke kubur, lalu kemudian dimasukkan ke ruang kubur itu, lalu timbun dengan tanah, siapa yang menginjak-injak? Oh, penjaga kubur datang itu. Lalu dibawa cangkul. Begitu dibawa cangkul, ditimbun, lalu penjaga kubur itu injak-injak dari atas apa? Injak-injak dari atas kuburannya itu. Wah, berarti apa? Manusia itu berharga saat dia hidup. Kalau sudah mati bagaimana? Dia kembali menjadi tanah. Bahkan itulah yang terjadi kepada mereka yang sudah meninggal. Oke, kita lihat. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi nggak ada lagi ya pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan bagi orang mati, nggak ada. Kemanapun dikuburkan itu, mau dikuburkan di mana, kuburkan di mana, tidak ada. Semuanya sudah apa? Sudah berakhir dan tidak tahu apa-apa. Oke, Mazmur 6 ayat 5. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Artinya, orang mati itu pun tidak bisa memuji Tuhan lagi. Ya. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk Tuhan. Sudah berhenti sampai di situ. Ya.
dan Tuhan izinkan, nanti kita lihat ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan izinkan mereka untuk apa? Untuk beristirahat di dalam kematian. Mazmur 115 ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sembunyi. Tapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Artinya, sekali lagi, orang mati tidak dapat bernyanyi, tidak dapat memuji Tuhan. Hanya orang hidup yang dapat memuji Tuhan. Dan kita, selama kita hidup, mari kita memuji Tuhan. Ya, selama napas hidup masih ada, mari kita puji Tuhan, karena hanya Tuhan yang patut dipuji dan ditinggikan. Ayub 14 ayat 21, anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Artinya, kalau orang tua itu sudah mati, anak-anaknya mau jadi apa, dia nggak tahu lagi. Ya, papa saya sudah meninggal, orang tua saya sudah meninggal, dia nggak tahu bahwa saya ada di mana. Ya, saudara mau jadi presiden, saudara mau jadi direktur atau mau jadi apa, orang tua yang sudah mati nggak tahu apa-apa lagi. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, selama Anda hidup, selama kita hidup, mari kita hormati orang tua kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Karena selama hidup itulah mereka dapat melihat, mereka dapat merasakan, mereka dapat membuktikan bahwa kita anak-anak yang baik, anak-anak yang mau menghormati mereka. Kisah pasal 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nah, ini menunjukkan Daud yang sudah mati berapa ratus tahun yang lalu itu, ya kuburnya masih ada, ya kuburannya masih ada, tapi dia sudah jadi debu tanah. Sekali lagi, mau membuktikan, mau menunjukkan bahwa orang hidup itu akan mati dan sesudah mati akan dikuburkan dan sesudah itu dia akan menjadi kembali menjadi debu tanah. Itu yang diajarkan kepada kita pada malam hari ini. Baik, kuasa kematian akan berakhir. Nah, ini yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu. Ya, kalau sekarang ini manusia itu mati karena dosa, tapi akan berakhir. Ya, akan berakhir. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Baik, Adam yang jatuh ke dalam dosa, kita mengalami kematian. Tetapi kemudian ada seorang yang mati karena kematian itu, kita bisa hidup. Siapa itu? Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wah, luar biasa. Malam hari ini kita melihat fakta, kenyataan manusia mati itu karena warisan dari Adam. Tetapi Yesus tadi dalam Wahyu pasal 1 ayat 17-18 itu, dia sudah mati, dia bangkit. Dan dia memegang apa? Kunci maut dan kerajaan maut. Dan oleh sebab itu dia katakan, kita yang hidup sekarang ini dalam persekutuan dengan Kristus akan bisa hidup. Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak kita, mari kita memiliki persekutuan dengan Kristus supaya kita dapat memiliki hidup. Karena dia apa? Memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Hanya orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus, maka Yesus yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut itu akan memberikan hidup atau akan memberikan kebangkitan kepada orang yang mati yang memiliki persekutuan dengan Kristus. Ini yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita percayai dalam kehidupan kita. Ayub 2:14, ya, Ayub 14 ayat 13 sampai 15. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut.
dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian, mengingat aku pula, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Oh, luar biasa. Ini kesaksian Yakub. Ya, dia sedang menderita, ya, dan dia percaya akan dia mengalami kematian, dan dia bergumul dalam hari-hari itu, dan dikatakan akan tiba giliranku, aku akan mati juga. Tetapi apa itu? Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu sendiri. Luar biasa. Jadi Allah tidak membiarkan orang mati itu tetap mati. Dia akan apa? Dia akan rindu kepada buatan tangannya. Dia akan panggil. Dia akan bangkitkan. Nah, inilah sesuatu pengharapan yang sangat kita inginkan. Siapapun yang sudah mati, keluarga, saudara kita yang kita kasihi, kalau dia percaya kepada Yesus, Yesus akan membangkitkan dia. Karena Allah rindu untuk membangunkan dia, untuk menuntun dia, membawa dia ke sorga. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Apa dikatakan di sana? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini, saat kedatangan Yesus yang kedua kali, ada orang yang masih hidup. Mereka akan diubahkan. Kenapa diubahkan? Karena tubuh kita sekarang tubuh yang dapat mati, diubah menjadi tubuh yang tak dapat mati. Tetapi mereka yang mati akan dibangkitkan, ya. Mereka juga diubah, tubuhnya tidak lagi tubuh yang dapat mati, tapi sudah diubahkan menjadi tubuh yang tak dapat binasa. Jadi sama-sama diubahkan. Yang hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan, langsung berubah, dan sama-sama dibawa ke dalam kerajaan sorga. Inilah apa yang sampaikan kepada kita sebuah pekabaran pada malam hari tentang kematian yang Tuhan izinkan, tetapi tidak akan dibiarkan selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudaraku, kalau saudara baru mengalami kedukaan, mengalami kematian, saudara, tapi ini dikatakan, ini janji Tuhan, ya. Nggak perlu kita larut dalam kesedihan, larut dalam duka. Kenapa? Oleh karena telah dikatakan jelas saat Yesus datang, orang mati akan dibangkitkan, ya, dan orang hidup diubahkan, dan akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan apa? Hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Baik. Pada akhirnya, musuh kematian itu akan berakhir. Atau musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah kematian. Jadi kematian tidak akan selama-lamanya.
dihadirkan oleh Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Mengapa? Tidak akan ada lagi perkabungan. Nah, kalau orang meninggal, kita menangis, kita bersedih. Tapi dikatakan tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya kematian tidak akan terjadi lagi saat Yesus datang membangkitkan orang mati dan mengangkat ke sorga dan mengubah orang yang hidup bersama-sama ke sorga. Tidak ada lagi kematian, ya, tidak ada lagi tangisan, dan tidak lagi perkabungan. Tidak ada kuburan di sorga. Ya, tidak ada kuburan di sorga. Kenapa? Karena tidak ada lagi kematian di sana. Baik, Lukas 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat lagi mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ini sebuah janji lagi. Ini sebuah pengharapan yang diberikan Tuhan, ya. Hidup di dalam Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Inilah akan menjadi bahagian kita. Kita akan sama seperti malaikat-malaikat, dan kita menjadi anak-anak Allah dan hidup bersama dengan Tuhan. Baik, sekarang apa makna kematian bagi orang percaya? Ya, kok orang percaya seperti Abraham, ya seperti Daud, seperti ya, hamba-hamba yang mereka juga mati. Ya, apa makna kematian itu bagi mereka? Bagi orang percaya. Ini, mari kita lihat, kita baca. Ya, Daniel 12 ayat 13. Tetapi engkau, Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman. Engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bahagianmu pada kesudahan zaman. Baik, Tuhan sendiri mengatakan kepada Daniel ini, ya, pergilah, ya. Pergilah sampai tiba akhir zaman. Engkau beristirahat. Jadi orang percaya itu diizinkan Tuhan mati, ya. Mereka beristirahat. Mereka beristirahat. Coba bayangkan sekarang ini. Coba bayangkan kalau sekiranya orang-orang tua kita, opung-opung kita, opa-opa kita yang mungkin 5 turunan dari atas ini, kita ke bawah ini, mereka masih hidup sekarang, maka di setiap rumah akan ada opa-opa, akan ada nenek-nenek, ya oma-oma yang sudah tua, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka di sana hidup. Jadi apa mereka? Mereka jadi beban. Mungkin bisa saja anak-anaknya, cucu-cucunya berdosa, ya. Mereka harus mandikan. Tapi Tuhan itu mengizinkan kematian itu agar mereka bisa beristirahat dari jelah kehidupan ini. Dan apa? Dan akan dibangkitkan nanti, ya. Dan akan mendapat bahagian mereka nanti pada akhir zaman. Kita lihat lagi Wahyu pasal 14 ayat 13. Apa dikatakan di sana? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Kenapa? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi Tuhan katakan kepada Daniel, pergilah beristirahatlah, bahkan dikatakan dalam Wahyu pasal 14-13 ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau ada orang mati, ada orang meninggal, ya itu berarti Tuhan izinkan mereka beristirahat. Ya, mereka beristirahat. Sampai kapan? Sampai Yesus datang, akan memanggil nama mereka, akan membangkitkan mereka, dan membawa mereka ke sorga. Kita yang masih hidup, bagaimana? Mari kita setia dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita juga akan diubahkan dan akan dibawa bersama-sama. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Mari kita lihat. Dalam Roma pasal 8 ayat
38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini perlu kita pegang. Ini perlu kita terima dan perlu kita yakini. Karena dikatakan, aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat tidak dapat memisahkan. Kenapa? Oleh karena Allah, Yesus Kristus, memiliki kuasa atas kehidupan kita untuk mengubahkan kita, memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati, dan kita tidak akan berpisah dengan orang-orang mati selama-lamanya. Tapi kita akan hidup bersama dengan mereka dan hidup selama-lamanya di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Oleh sebab itu, ya, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita terima Yesus sejak sekarang ini, bersekutu dengan Dia, dan mereka yang sudah meninggal sekarang ini, yang percaya kepada Yesus, mereka akan dibangkitkan. Dan itulah keyakinan kita. Kita tidak akan berpisah dengan mereka selama-lamanya, tapi kita akan bertemu dengan mereka dan hidup selama-lamanya. Mari kita terima, mari kita hidup dengan penuh kepercayaan dan selalu bersekutu dengan Yesus yang memegang kunci maut itu dan kerajaan maut itu. Sehingga walaupun saya mati, ya, saya akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus dan kita akan bertemu di sorga nanti. Karena itulah janji Tuhan. Malam hari ini, kematian, air mata, kesedihan akan berakhir. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih akan memberikan sukacita saat di hari kebangkitan, di hari kedatangannya itu. Tuhan memberkati kita semuanya, supaya kita terus percaya, terus setia, sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kami mempelajari satu janji yang sangat pasti. Memang kami melihat kematian itu sudah nyata. Banyak saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami sudah mendahului kami, mereka sudah kembali menjadi di tanah. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan membangkitkan mereka. Dan satu saat nanti saat Yesus datang, kami akan bertemu dengan mereka. Oleh sebab itu, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk kami semuanya yang mendengarkan dan mempelajari firman, supaya kami memiliki Yesus Kristus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Selalu bersekutu dengan Dia, selalu percaya dengan Dia. Karena dengan selalu kami percaya dan selalu setia dan memiliki persekutuan dengan Dia sepanjang kehidupan kami, maka janji ini akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami pada malam hari ini, dan biarlah ini dimeteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan hidup untuk selama-lamanya, bersama dengan Tuhan saat Tuhan datang nanti. Kematian akan berakhir, dan hidup kekal akan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, janji ini kami terima, dan kami puji nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk berkat firman Tuhan dan pengajaran yang begitu jelas. Dan tentu harapan kita ketika kita sudah mendengarkan pekabar ini, kita hidup penuh dengan sukacita dan penuh pengharapan. Pada waktu Tuhan izinkan kita meninggal dunia, kita memiliki pengharapan beroleh kebangkitan. Sekali lagi terima kasih atas pekabaran firman Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, di mana kita beroleh sukacita dan pengharapan melalui pekabaran firman Tuhan ini. Dan pekabaran yang begitu jelas ini, bila mana adik-adik, saudara sekalian, ada yang mungkin ingin lebih jelas lagi, dapat memutar kembali melalui channel YouTube
atau Facebook WKB supaya kita dapat memahami lebih jelas. Dan kalau masih belum jelas lagi, saudara-saudara, adik-adik sekalian dapat mengirimkan pertanyaan ya melalui kolom chat di sini atau melalui kolom komentar yang ada di YouTube maupun Facebook-nya Uni Indonesia Kawasan Barat. Atau juga dapat mengirimkan ke nomor WA yaitu 08122 475 4320. Demikian juga ke alamat yang sama, pokok-pokok doa yang ingin didoakan. Dan kita rindu bahwa kita beroleh kekuatan, kepulihan, kesembuhan melalui doa-doa yang kita layangkan. Dan kita rindu bertemu kembali tentunya. Besok kita akan bertemu kembali pada waktu jam yang sama. Dan besok pekabaran firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, yaitu judulnya Milenium, Kerajaan 1000 Tahun. Apa itu? Dan apakah kita akan juga semakin rindu untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu? Kita akan dituntun oleh hamba Tuhan, Pendeta Hutapea. Dan sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.